Artinya kalau dalam bahasa saya, dalam itu kaitannya dengan demokrasi, bagaimana warga negara kita ke depan itu tidak selalu mengganggu, tapi sekali-kali juga harus menilai, artinya kritis. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita tahu bahwa karakter adalah roh daripada pendidikan, di mana pendidikan itu paling kurang menyangkut dengan dua hal. Yang pertama, bagaimana manusia bisa menghidupkan diri sendiri. Yang kedua, bagaimana manusia bisa mengembangkan keadaban. Dari itu, maka karakter sangat penting. Karakter paling kurang menurut saya adalah bagaimana mendisposisikan diri kita atau manusia pada satu gejala tertentu. Jadi, misalkan bagaimana kita bersikap, bertindak terhadap kejujuran dalam melihat suatu persoalan. Jadi karena itu karakter itu tidak bisa dilepaskan dari proses belajar yang terkait dengan pengembangan intelektualitas manusia. Kita tahu bahwa saya melihat karakter itu tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran intelektualitas. Karena dia merupakan satu dimensi yang terintegrasi dalam melahirkan sikap dan tindakan seseorang, memposisikan diri seseorang pada aspek tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran karakter di Aceh ke depan, menurut saya, yang pertama, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memfokuskan karakter-karakter mana yang diperlukan. Misalkan membangun komitmen kejujuran, kesalingan antar umat, kerja keras. Dari kebijakan itu, maka diimplementasikan di sekolah, menurut saya, ada tiga pendekatan. Yang pertama adalah mengintegrasikan semua mata, ini di sekolah formal, mengintegrasikan semua kegiatan-kegiatan pembelajaran itu dalam konteks pendidikan karakter. Karena menurut pemahaman saya, tidak ada mata pelajaran apapun yang tidak mengandung unsur karakter. Matematik pada ujungnya adalah membentuk karakter. Oleh karena itu, proses pendekatan integrasi dalam semua mata pelajaran untuk mengacu kepada karakter itu sangat diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, sekolah itu sebagai budaya karakter. Jadi pembiasaan yang dilakukan, bagaimana perilaku guru dia harus tunjukkan, bagaimana pengetahuan guru, cara guru bercakap, membangun komunikasi dengan murid, itu harus terbangun di sekolah dan itu bisa dilakukan. Kita tidak bisa terprovokasi dengan kebiasaan kita di luar, kemudian masuk ke ranah guru. Jadi sekolah itu sebagai budaya, dia harus mencerminkan pendidikan karakter yang kita harapkan dari keputusan pemerintah tadi. Yang ketiga, kita tahu bahwa pendidikan karakter itu penting karena itu adalah modal psikologi seseorang. Orang bisa menggapai sesuatu, bisa memposisikan sesuatu, bisa membangun imajinasi sesuatu kalau dia punya modal sosial yang paling tinggi. Modal sosial itu adalah karakter. Karakter itu apa? Komitmen, kerja keras, menghargai orang lain, membangun komunikasi yang lebih intens. Itu modal utama. Apapun tidak mungkin dipelajari dan menggapai suatu cita-cita yang diinginkan oleh seorang apabila modal karakter ini tidak dimiliki. Oh ya, itu yang pertama tadi sudah saya sebutkan di sekolah, yaitu ada dua. Yang pertama melalui integrasi, yang kedua melalui sekolah sebagai model. Kemudian guru-guru juga menunjukkan keteladanan tersendiri. Karena secara teoritis karakter itu bisa terbangun, ada tiga faktor utama secara garis besar. Yang pertama sosial normatif. Sosial normatif lingkungannya sekolah itu harus betul-betul mengarah pada itu, ketentuan macam-macam. Yang kedua sosial informasional, ada pengetahuan mereka.
ada pengetahuan yang cukup, bagaimana yang baik, buruk, bahasa yang benar. Karena karakter satu bangsa juga bisa diwarnai oleh bahasa yang tidak benar digunakan. Ada kalau guru, kalau pejabat, kalau ini sering menggunakan bahasa-bahasa yang tidak benar, maka itu akan terpengaruh pada anak didik kita. Itu yang kedua, bahwa itu sosial normatif, sosial informasi, akan ada pengetahuan yang cukup. Yang ketiga, keteladanan. Keteladanan sering kita terjemahkan, sekarang kan tidak mungkin lagi ada keteladanan yang bersifat jelas karena siswa dengan kondisi milenial ini dia tidak lagi ditunduk pada orang. Itu bisa simbol-simbol di era maya bisa menjadi teladan tertentu. Jadi proses internalisasi nilai itu tidak saja terjadi antara interaksi kita manusia dan juga dengan budaya yang berkembang. Jadi bagaimana kemampuan pemerintah bisa mengkondisikan satu sistem informasi yang semua hal itu bisa menjadi teladan dari anak didik. Dan itu saya pikir bisa dilakukan kalau kita konsisten. Tapi kita tahu bahwa pendidikan kita kan bukan hanya pendidikan formal. Jadi oleh karena itu bagaimana komitmen pemerintah dengan ulama, dengan pesantren-pesantren tertentu. Saya pikir apa yang diajarkan oleh agama karakter. Tetapi cara kadang-kadang tertentu yang bisa melenceng daripada pendidikan karakter itu bisa terjadi dalam pendidikan agama. Kadang-kadang cara. Oleh karena itu ada konsolidasi daripada kita yang pertama pemerintah, orang tua, masyarakat, bagaimana membangun komitmen untuk memfokuskan pada pendidikan karakter sehingga proses pembelajaran karakter itu yang sering saya istilahkan dengan terjadi secara istiqamah, konsisten. Ada linearitas antar komponen anak bangsa kita, antara pemerintah, masyarakat, ulama, orang-orang yang punya kepentingan dalam masyarakat. Itu memang harus kita bangun dan itu kelemahan kita. Jadi pembelajaran ke depan itu ada yang 3 komponen tadi, 4 komponen yang pertama. Bagaimana orang kita, warga negara ataupun murid itu bisa membangun komunikasi yang bagus. Yang kedua, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan benar. Yang ketiga, bagaimana dia bisa berpikir kritis dan analitis. Jadi itu. Jadi artinya kalau dalam bahasa saya, dalam itu kaitannya dengan demokrasi, bagaimana warga negara kita ke depan itu tidak selalu mengganggu, tapi sekali-kali juga harus menilai. Artinya kritis. Dan ini saya pikir yang kurang terajarkan dalam mata pelajaran matematik. Kita seringkali mengajarkan matematik hitung-hitung. Padahal matematik menurut saya, maaf, saya bukan orang matematik, adalah proses berpikir. Itu yang harus kita fokuskan. Sehingga dia muncul kritik, muncul dalam melihat sesuatu persoalan dia berpikir. Sehingga nanti pada ujungnya akan melakukan apa yang saya namakan dengan disposition. Mengambil sikap tertentu berdasarkan pertimbangan akal.